nggak Terus? diizinin juga. Kamu mau Oke. jadi apa? Jadi gini, Oke. pengen kayak Kaget ya. Oke. gini. Oke. Jaringan? Ya, jaringan dengan manusia, Relasi. manusia. Iya. Iya, Dengan nggak apa benar kok. Kan jaringan ada yang biologi kan. dengan Bisa apalagi kan divisiku konselor pendidikan dan masyarakat itu sama jurusanku tuh tugasnya juga sama Kak, kan misal di sini kan aku juga bikin modul ajar, terus PGA, Protean Genius Academy itu juga kan melatih Bagian aku dari buat ngajar anak-anak biar lebih lebih tahu, lebih tangkas, lebih tanggap. Dia sama Nurul itu collab buat modul ajar hidup kreatif. Itu bareng. Kalau sama Naura mungkin yang podcast bisnis itu enggak sih? iya, podcast podcast. bisnis nanti bisnis hukum bisnis internasional. Ayo datang ke Protean. Ubur-ubur ikan lele cukup sekian le. Kenapa tadi kamu gak bilang gitu? Halo Gosikers, kembali lagi di Protean Podcast. Yeay. Apa kabar teman-teman semua? Teman-teman yang offline, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Kalau teman-teman yang online semoga dalam keadaan sehat juga ya. Berhubung cuaca sedang tidak menentu seperti perasaan mbak-mbak yang ada di ujung sana. Oh beneran ya? Itu ngasal. Berarti valid. Oke. Tapi nggak mesti sih. Saya percaya ini mbak-mbak di sini tuh serong-serong semua ya. Oke, nah kali ini saya Uzi yang akan membersamai podcast pada siang hari ini. Kemudian di sini saya udah nggak sendiri, ada teman-teman dari magang angkatan 2. Yeay. Nah sebelumnya biar semakin enjoy, biar semakin enak nanti ngobrolnya, kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak boleh diem aja ya, harus nanya siapa namanya, siapa ini namanya, terus dari mana asalnya. Nah boleh diperkenalkan dirinya dari siapa dulu nih? Capcip cup. Oh ya, dari ujung sini yang paling dekat. Boleh. Ya, perkenalkan, nama aku Naura dari dari Universitas Pendidikan di Indonesia, Kampus Purwakarta, program studi Sistem Telekomunikasi. Aku asal dari Tangerang. Oke. Ditambahin tadi baru nama, terus kampus, jurusan ya? Iya. Nama, kampus, jurusan, terus tambahin lagi asalnya. Itu udah Tangerang. Udah ya? Oh ya, maaf. Ini masuk ke divisi apa magang di Protean? Di Protean aku masuk ke divisi media dan komunikasi. Oke. Tambah lagi deh. Hobinya apa? IG-nya? Hobinya apa ya? Hobinya saat ini ya dengerin musik. Oke, dengerin musik. Lanjut. Perkenalkan, nama aku Nurul dari UT Solo, prodi PGSD. Di sini di Protean ngambil divisi konselor pendidikan. Konselor pendidikan. Iya. Dan masyarakat. Oke. Hobinya? Hobinya membaca komik. Membaca komik. Komik apa? Bebas, genrenya suka semua. Yang penting komik. Iya. Oke. Lanjut. Halo, nama aku Dwi Mutia Ramadhani, biasa aku dipanggil Mutia atau Mute. Aku dari Universitas Maliku Saleh Aceh, Loksmawe, tapi asli orang Medan. Terus di sini ngambil divisi Learning and Development Management. Setelah itu hobi aku banyak berhayal, berhalusinasi, pokoknya semuanya deh. Oke. Iya. Tadi dari mana? Maksudnya jurusannya? Jurusannya aku hukum. Oh, hukum. Anak hukum banget. Hukum banget ya. Hukum banget. Oke. Sangat
ini ya, nggak tahu sih, cuman sependek yang aku tahu tuh orang-orang Sumatera tuh emang ini, rata-rata nggak kebanyakan sih. Biasanya tuh anak-anak Keras. hukum Oh, yang hukum. daftar, yang Ya. dari Sumatera. Oke, tadi kan udah perkenalan. Nah, nanti mau saya tanyain dulu lebih dalam dari Naura, sembari mengingat lagi ya. Naura tadi dari Tangerang ya? Iya, Tangerang. Jurusannya sistem sistem telekomunikasi. telekomunikasi. Sistem telekomunikasi itu ngapain? Sistem telekomunikasi itu gabungan dari teknik informatika dan Hmm. teknik elektro, Hmm. tapi fokusnya tuh ke jaringan. Jaringannya biasanya prospek kerjanya tuh seperti di Telkomsel atau Indosat gitu-gitu, lebih ke jaringan. Dan tapi selain itu juga ada IoT-nya juga. IoT itu apa ya? IoT Mohon itu maaf. Internet of Things. Oke. Internet of Things tuh biasanya salah satu contoh IoT itu smart lock, smart door gitu. Oh iya ya, tahu tahu Kayak tahu. itu salah satu kayak gitu. Kita juga pelajari tentang hal itu juga. Oke. Dulu masuk jurusan itu karena emang pengennya di situ atau ya udahlah itu aja atau udah daftar yang lain-lain tapi keterima di situ. Aslinya minat aku bukan ke situ aslinya, tapi Begitu. lebih ke desain grafis, ke Hmm. komputer, teknologi tapi juga seni gitu. Mm-mm. Tapi karena ada lainnya, jadi aku lebih ke alasan dan hal lainnya aku lebih ke nyari yang ke komputer teknologinya. Oke. Awalnya teknik informatika, namun karena ada pesimis duluan, cari yang lain. Dan ketemulah sistem telekomunikasi. Oke. Tapi sejauh masuk di jurusan itu sistem telekomunikasi dan informasi ya? Sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi aja. Nah itu ini nggak kaget nggak ada kayak ih ini mah bukan aku banget atau ih ternyata ini aku banget atau gimana? Sejauh ini sih nggak ada aku banget, nggak ada gak aku banget, tapi alhamdulillah bisa paham gitu, bisa beradaptasi dengan cepat. Cuman kalau misalnya tentang berkaitan dengan jurusan yang aku banget, kayaknya nggak ada sih yang aku banget banget gitu. Oke. Tapi sejauh ini bisa ini ya, Ya, menikmati ya kayak, bisa. oh ya oke, oh gini seperti ini. Oke, terus habis itu, itu dulu deh, itu dulu. Kalau ini tadi Nurul ya, Iya. kita samaan tahu. Namanya orang Nurul. ininya sama, Iya. namanya sama enggak? Chemistry. Kalau tadi Nurul itu asalnya dari Klaten ya? Iya. Terus dari UT jurusan PGSD. PGSD. Oke, PGSD. Sama. Kalau Nurul sendiri di jurusan PGSD itu apakah emang dari awal pengen ke PGSD atau itu udah pilihan yang kesekian atau gimana? Kalau PGSD itu saya sendiri sih, Kak. Soalnya saya kan emang mau jadi guru. Oke. Cuman sebelum PGSD itu saya sebenarnya lebih suka ke itu pendidikan bahasa Jawa. Nah, karena itu ke pendidikan bahasa Jawanya itu nggak bisa, jadi saya keterimanya yang di PGSD itu. Berarti itu pilihan kedua ya? Iya. Tapi masih inilah ya, masih Iya. sejalur nggak yang meleset-meleset Iya. banget gitu, karena punya minat di situ gitu Iya. kan. Nah, terus kalau selama menjalani itu berarti nggak ada masalah juga Nggak ya? ada, Kayak udah enjoy. enjoy aja gitu. Soalnya emang kan niatnya mau jadi guru juga kan, sama-sama sejalur. Kalau di perkuliahan itu, kalau Nurul udah ini belum? Kayak ke lapangan gitu, maksudnya ketemu anak-anak Oh, SD. udah praktek. Udah praktek? Iya, semester 5 itu saya dapat tugas bikin modul, terus langsung dipraktekin langsung di sekolah daerah saya. Nah itu. Terus gimana tuh ketemu anak-anak SD? Kan Seru sih, amazing Kak. amazing Iya. ya, lucu-lucu di luar prediksi Iya. BMKG gitu. Untungnya kan saya dapat yang ngajar kelas 4 sama kelas 5 itu masih bisa, maksudnya masih bisa dinasihatin lah. Kalau kelas 1 sama kelas 3 kan pasti udah rewel, maksudnya masih kecil kan, masih kayak dibilangin tuh masih bandel-bandelnya. Nah, kalau aku tuh beruntungnya itu ngajar di kelas 4 itu murid-muridnya antusias sama mau dengerin gurunya. Terus tadi hobinya apa ya? Aku lupa. No, Hobinya baca membaca komik. komik. Iya betul, baca komik. Di rumah ini ya punya banyak komik gitu. Iya.
kadang juga dibeliin teman-teman gitu Oh kadang. iya, Iya. Masya Allah baik sekali Iya, temennya kalau ya. ulang tahun belinya kadonya tuh mesti komik. Jadi di rumah banyak beli sendiri dari temen hadiah ulang tahun gitu. Punya kayak perpustakaan sendiri gitu. Kalau rak buku aja sih, Kak. Orang buka Iya. aja. Disewain nggak? Enggak. Kadang kadang ini kan apa namanya? Ada yang nyewain gitu, nggak tahu sih. Dulu temenku ada juga yang kayak gitu soalnya. Dia punya komik banyak terus disewain. Dibawa kan ke sekolah terus disewain ke temen-temennya. Kalau aku pernah tak bawa ke sekolah tuh udah nggak ada, Kak. Nggak tahu kan dari dipinjam yang satu, Hmm. terus dipinjam lagi, terus nggak tahu Nggak akhirnya pulang. ya nggak Sedih. Itu emang ini ya, apa sih, resiko orang-orang yang iya, ini kan, kalau punya buku dipinjam. dipinjem nggak pulang tuh bukunya. Oke, oke, oke. Kalau dari sekian banyak komik yang paling berkesan atau yang paling kamu suka banget ada nggak? Apa gitu? Kalau aku sih, kalau berkesan sih, tapi lebih sukanya komik yang genre action. Genre action. Iya. Apa judulnya? Satu aja, spill. Aduh, lupa lagi, Kak. Lupa, Kak. Komik tuh berarti kan ini kan Jepang-Jepang semua gitu kan? Atau Enggak, ada yang nggak yang Jepang? lokal, ada yang dari ini. Oh iya, yang dari Indo. Iya, Siapa tuh? kayak Sweta kadang Kartika. Tahu nggak Sweta Kartika? nggak tahu. Oh nggak tahu, oke. Nanti dicari. Oke. Terus siapa? Yang lokal siapa? Kalau aku kalau judul tuh jarang inget, Kak. Tapi Hmm. kalau kayak pemerannya gitu-gitu namanya itu yang Iya, ini. kayak tahi lalat gitu juga baca. Baca, Iya. iya, Tahi Lalat, oke. Itu, Iya. kita aja ya. Oke, iya, oke, boleh. Lanjut, Mute. Mute, ya kan? Mute dari Aceh ya? Iya, Dari Aceh. dari Aceh. Terus kuliahnya jurusan hukum. Di mana tadi ya? Di Loks Mawe, di Universitas Malikus Saleh. Universitas Malikus Saleh. Terus tadi hobinya banyak ya. Tolong sebutkan salah satu yang agak rasional gitu. Enggak bercanda. Yang paling kamu ini deh, yang paling kamu ini banget sering lakukan. Nyanyi Nyanyi. juga. Masya Saya suka Allah. bernyanyi walaupun Mbak suara saya Rebecca tidak bisa enak. nih nanti diajak duet. Oke, nyanyi. Oke. Kalau nyanyi tuh ini musiknya apa yang sering didengerin? Aku genrenya bebas sih, Mbak. Iya, Jadi bebas. bisa genre apa aja. Tapi biasa kalau didengar ngerjain sesuatu tuh R&B. Soalnya lebih masuk ke kuping juga. Gitu. Kadang pop klasikal kayak lagu-lagu lama gitu, jadul-jadul suka tuh. Gitu-gitu. Suka ya jadul-jadul gitu. Biasanya tuh anak-anak sekarang ya sukanya yang kayak sekarang aja kan. Paling kalau yang jadul tuh apa ya? Back ke 90-an sih, Mbak. Iya, Kayak ya. lagu apa ya sekarang? Banyak banget sih. Dewa 19. Apa yang barat? Itu dia lebih pop Queen. electrical, Mbak. Oh, itu Pop electrical. Tahu. Jadi kalau pop electrical itu kayak lebih ke band. Jadi kayak The Massive, yang kayak gitu-gitu. Masuknya Dewa, terus Gigi. Nah, itu rock. Slang itu juga masuknya rock, tapi ada juga pop electricalnya gitu. Kalau itu suka juga, teman lebih ke jadul banget. Jadul banget lagunya apa ya? Aduh, nggak terlalu terkenal sih. Tapi itu lagu zaman mamanya Mutia. Gitu. Oke. Karena lagu-lagu lama banget lawas. Jadi ini ya, berarti dulu tuh suka itu karena orang tua sering dengerin. Terus kamu jadi mau nggak mau dengerin juga, tapi lama-lama jadi suka gitu. Emang suka. Pertama denger langsung suka gitu. Emang satu taste musik aja. Emang suka. Kayak. Kalau di rumah berarti ada ini nggak? Karena orang tua kan berarti tadi senang dengerin musik kan. Terus kamu jadi ini juga ini kayak ada waktu bersama itu khusus karaokean bareng atau apa gitu? Oh, nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada ya? Berarti emang ya udah sih senang musik aja. Puter aja. Iya ya, oke. Terus tadi tuh
Jurusan hukum. Nah, di jurusan hukum, kalau kamu emang pengennya di hukum Enggak. atau enggak, atau di jurusan yang lain tapi terimanya di hukum atau gimana? Kenapa akhirnya ya di hukum gitu? Dulu tuh obses pengen jadi pemain film, Mbak. Oh, Masya Allah. Tapi aku nggak Belum. bisa karena muka aku sangat biasa aja. Ih, Aku nggak mau bilang aku jelek, lumayan. Cuman ya nggak masa sih? bisa gitu. Jadi Enggak lah, pengennya nggak tuh biasa. jadi sutradara karena Mutia punya Wattpad tuh, punya siaran Wow. sendiri buat cerita sendiri gitu. Cuman nggak laku, Mbak. Jadi Bukan pengennya nggak tuh laku, jadi belum. sutradara gitu. Oh, Tapi pengen jadi mama tuh sutradara. nggak ngizinin. Ya udah, dia bilang dia mau masuk broadcaster doang, penyiaran. Tapi nggak Terus? diizinin juga. Kamu mau jadi apa? Jadi gini, Oke. pengen Kaget kayak ya. gini. Oke. Oke. Dulu Terus kampus impiannya ini Multimedia Yogyakarta, MMTC. MMTC. Oke. Mau ambil Tapi broadcaster itu, broadcast ya. tapi tidak diizinkan, Mbak. Jadi masuknya hukum. Jadi Gitu. masuknya hukum. Oke. Tapi selama menjalani di hukum, di perkuliahan hukum itu gimana? Maksudnya itu kan beda banget ya. Maksudnya dari broadcast, dari kamu pengennya jadi sutradara, terus benar-benar pindah ke hukum tuh kalau menurutku itu jauh banget. Masih berkesinambungan, Mbak. Oh, masih Karena dulu. masih Kenapa? berkesinambungan Gimana? karena hukum ini seni berbicara. Oke. Jadi karena seni berbicara sangat membantu saya sekali yang suka. Buktinya kita lihat Mbak Najwa Shihab. Oh iya. Dia tetap menjadi broadcaster juga, Oh iya jurnalis, sih, betul, penyiar, betul. tapi dia anak hukum. Betul, Tapi betul. wawasannya ada gitu. Itu jadinya beririsan ya, berarti Beririsan. dia punya basic hukum tapi dia punya ini juga apa namanya minat di bidang media itu. Jadi dia mengelola media untuk mengembangkan keilmuan hukumnya dia. Dia jadi jurnalis, dia jadi anchor dan lain-lain gitu. Berarti mau jadi the next Mbak Najwa Shihab nih? Enggak juga. Oh, enggak juga. Karena emang gak minat di bidang tuh gitu. Oke. Pengennya di bidang yang lain. Cuman seni berbicaranya sangat boleh dijempolkan lah gitu. Tapi kalau di hukum tuh emang ini banget ya. Ada pilihannya nggak sih di hukum tuh? Ada. Hukum apa gitu kan? Kalau di Aceh tuh dia ada 4. Hukum tata negara, perdata pidana, hukum Islam. Hukum Islam masuknya tuh kanun karena Aceh punya otsus sendiri, otonomi khusus. Jadi mereka punya undang-undang sendiri yaitu kanun. Ngambilnya dari hukum Islam, dari ini Al-Quran, sunnah-sunnah yang ada seperti itu. Terus Mutia ambil yang apa? Perdata. Perdata. Karena minatnya di perdata. Perdata tuh berarti nanti di bidang apa, yang di pengadilan gitu kah atau gimana? Nah, banyak sih Mbak. Oh, macam-macam. Bisa jadi notaris. Kebanyakan kalau ngambil perdata orang pengen jadi notaris. Ada juga yang ya udah jadi apa namanya di PN tapi hakimnya perdata atau jaksanya. Kalau jaksa nggak ada sih perdata. Ya pasti mentok di pidana tuh kalau jaksa. Kalau di HTN, Hukum Tata Negara, perizinan tuh, kantor dinas perizinan. Nah, masuk situ lah PNS gitu. Biasa rata-rata gitu. Iya, masuk hukum. Tapi Mutia nggak mau ngambil itu. Mutia mau ngambil hukum internasional. Amin ya Allah. Hukum internasional. Oke. Jadi yang di bayanganku tuh hampir sama kayak ini, apa, HI. HI kan hubungan internasional ya. Masih berkesinambungan kok, Mbak. Oh, masih nyambung Masih juga? nyambung. Kalau hubungan internasional kan dia ngebahas diplomatiknya. Kalau kita tuh sebagai ahli hukumnya aja gitu, ngebandingin perbandingan hukum di Indonesia sama yang ada di negara lain. Karena kan pasti ada advokatnya juga di situ, pengacara untuk kerjasamanya. Itu. Oke, mantap banget ya, Mute ya. Mbak siapa ya yang anak hukum tuh di sini? Oh iya, ada Mbak itu.
ada Mbak Rahma. Mbak Rahma juga anak hukum. Tapi aku Iya. nggak tahu ya Mbak Rahma ambil apa ya Mbak Rahma ya. Sama, perdata Oh juga. pernah juga, wah nyambung dong ya. Nyambung sekali. Mantap sekali. Ya, kalian bisa saling berkolaborasi nanti ya. Oke, oke lanjut. Ini kan tadi dari kayaknya tadi Naura Iya. ya. Ada yang kelupaan. Naura tadi aduh lupa, udah skip aja nanti aja. Ini kan dari jauh-jauh nih, Tangerang, Klaten lumayan. Maju ya Nurul ya? Iya. Mantap. Udah capek? Enggak. Enggak. Oke, langsung enggak. Moodnya dari Aceh. Ini kan jauh-jauh. Nah, kemarin ke sini itu sama orang tua gimana ceritanya? Ngobrolnya? Udah dapet izin atau emang ada drama-dramanya sih atau ya boleh aja gitu. Sebelumnya, Aku dulu. iya, oke. Maaf ya, maaf. Ini berarti sebelumnya udah ada pengalaman ngerantau semua atau ini first time? Ya, Kalau boleh. aku udah biasa ngerantau. Oke, udah biasa ngerantau. Berarti ini nggak kaget lah ya. Oke, terus orang tua gimana? Waktu aku kan waktu magang apply beberapa tempat ya. Rata-rata aku apply-nya di Jakarta dan Bandung. Oke, Dan cuma yang deket satu, ya? ya yang dekat dan cuma satu doang yang Jogja yang di sini. Oh Itu iya? pun aku pilih Jogja karena coba dulu gitu. Mumpung Ah, deket kakak kan. deket apa? Kakak aku Kakak. juga di Jogja. Oh, gitu ya berarti. Coba. Ternyata yang paling cepet dapat balasan ya di sini. Yang sisanya sampai Wow. sekarang nggak ada jawaban. Oh, ya udah. Dari sini di sini berarti ya. Iya. Jadi Oke. aku terima wawancara bilang ke orang tua, ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti udah dapat izin ya. Karena sebelumnya udah terbiasa ngerantau juga, Iya. jadi nggak kaget. Plus ada kakak di sini, Iya, ada semakin kakak lah sih. boleh gitu ya. Oke, berarti aman ya, nggak Iya, ada aman. yang gimana-gimana gitu. Kalau Nurul? Kalau aku aman-aman aja sih Kak, nggak ada drama. Oh iya, Dibolehin langsung. langsung dibolehin. Tapi deket juga sih ya. Deket iya. Itu ngelaju tuh ditanya-tanyain nggak, kamu nggak capek, kamu nggak ini gitu? Enggak, soalnya kan juga pulangnya nggak malam banget. Jam 5 udah selesai. Nah, itu sampai rumah mungkin jam 6:30. Nah, itu langsung istirahat. Oh, oke. Kelihatannya mana sih kalau boleh tahu? Aku Klatennya di desa sih Kak, daerah Kalikotes. Deket Rawa Jombor. Mantap sih. Kurang Oh tahu. iya, tapi berarti itu maksudnya tuh masih deket sama Jogja, yang paling deket atau masih kesananya lagi gitu? Kalau rumahku tuh tengah-tengah. Jadi kalau Tengah. mau ke Solo juga deket, ke Jogja juga deket. Ya, enak ya. Iya. Kayaknya Klaten tuh enak ya buat tinggal gitu maksudnya. Iya, soalnya kan masih tempatnya tuh kebanyakan masih asri-asri gitu loh, Kak. Desanya tuh masih kayak perkebunan tuh masih banyak banget. Tapi kebanyakan apa sih kalau di sana tuh? Petani, perkebunan sama pedagang. Perkebunan sama. Iya. Terus, ya itu dulu tadi. Mute, coba. Kan dari ini kan, dari Aceh kan. Ini first time ngerantau atau enggak? Terus gimana ceritanya sampai ke Jogja gitu? Sama orang tua boleh-boleh aja atau gimana? Boleh, karena memang udah biasa juga pindah-pindah. Oke. Nanti kan asal dari Medan, Medan. kuliah di Aceh. Dari Medan ke Aceh aja 8 jam. Oke. Terus di Aceh Mutia apply pertukaran mahasiswa Merdeka batch 3 2023 kemarin di Bogor. Terus apply di sini gitu. Jadi sebenarnya di sini aja. Cuman yang jelas aja gitu. Kamu ngapain di sana? Untuk apa gitu. Jadi kalau aku udah bilang gitu di sini gitu. Berarti dari orang tua tuh udah ini ya, udah boleh-boleh aja. Maksudnya nggak mempermasalahkan yang seperti apa karena ya udah ada pengalaman sebelumnya. Iya. Cuman memang harus jelas aja gitu. Kamu ngapain di sana, ngapain gitu. Oke. Mantap. Kemarin kesini naik apa? Pesawat lah ya. Iya. Mana delay lagi Mbak. Takut.
Kamu naiknya dari mana? Dari Medan apa dari Aceh berarti? Dari Medan. Dari Medan. Sebelumnya karena dipatokin kan jadwalnya tuh mepet banget. Masalahnya Mutia tuh lagi di Medan, barang Mutia masih di Aceh kebanyakan, Mutia tinggalin. Karena Mutia ngambil dulu ke Aceh, bolak-balik lagi ke Medan. Karena berangkatnya dari Kuala Namu. Gitu. Karena kalau dari Aceh mahal, Mbak. Bisa Iya, 3 juta saya dapat. iya. Saya nggak mau. Ini temen kita ini yang di kampus itu kan ada yang dari Aceh juga. Dia juga cerita itu sekali terbang ya segitu dari 3 Aceh. Kalau mau jutaan. langsung ya dari Aceh Iya. ke Jogja segituan. Jadi kayak Mahal wow, mahal banget. sekali. Tidak mau, Mbak. Tuh, Transitnya juga makanya. nanti dia nggak langsung ke Jakarta. Dia 3 kali lagi. Kalau misalnya ngambilnya tuh ada pemberhentian nah gitu. Kalau langsung ya itu mahal banget kan juga. Jadi aku nggak mau, Mbak, mending dari Kuala Namu aja karena udah internasional. Internasional. Baik. Ya. Kalau Nurul berarti naik motor melaju. Iya, Kalau melaju. Mutia kemarin kesini naik apa? Kemarin naik kereta. Naik kereta. Kalau kakak tuh berarti di sini kerja ya? Iya, kerja di sini. Oke. Berarti selama di Jogja ini nggak sering ketemu gitu nggak? Iya, kemarin ini aku minggu ketiga di sini, selama 2 minggu kemarin pas libur ketemu. Oke, siap. Terima kasih ya. Kalian sendiri tuh, berarti kalian tuh magang mandiri tuh, ini semester berapa ya? Kalian? 6. 6. Sama. Sama 6 juga. Lupa tadi. Mutia berarti udah pernah ke lapangan belum? Kemana? Ke lapangan. Kayak misalnya tadi kan Nurul ke sekolah tuh, kayak kamu misalnya praktek atau ngamatin observasi gitu mungkin. Iya, ke Di bidang PN kereta waktu di Bogor kemarin kita datang ke tempatnya, ke PN Cibinong. Waktu di Bogor, itu pertukaran. Terus kalau prakteknya langsung itu pas semester 5. Jadi kita tuh prakteknya tuh 4 sih, sorry. Jadi yang pertama tuh ada PKH. PKH itu adalah praktek keilmuan hukum. Jadi peradilan semuanya Mahkamah Konstitusi itu paling tinggi. Terus masuk peradilan pidana dan jinayah. Terus masuk perdata dan hukum adat. Terus lanjut lagi petun, peradilan tata usaha negara. Nah itu jadi kita ada 4. Terus itu ada praktek juga waktu itu ke Banda, lihat yang peradilan militer gitu. Jadi lumayan banyak sih prakteknya. Berarti udah praktek kayak cuma observasi ya? Nggak cuma observasi, tapi kita yang langsung andil. Kayak Mutia udah pernah jadi panitera, udah pernah jadi jaksa penggugat, jadi tergugat pernah juga. Jadi sesuai ininya, bidangnya, sesuai pilihannya. Mantap, keren sekali Mutia. Kalau Naura udah pernah ke lapangan juga? Kalau aku kayak sama aku kuliah lapangan kayak belum pernah, karena kebanyakan itu simulasi. Simulasinya di laptop pakai berbagai aplikasi gitu. Gitu. Berarti kalau misalnya ke tempat-tempat tertentu kayak yang tadi disebutin Mutia itu belum ya? Belum pernah. Berarti sejauh ini tuh ya masih di kampus, prakteknya di kampus gitu. Oke. Terus kalau yang dari kalian pahami nih di magang mandiri ya, di magang mandiri itu seperti apa? Dulu ketika kalian tahu ada magang mandiri gitu, nah itu tuh seperti apa? Menurut kalian magang mandiri itu apa sih gitu? Magang mandiri itu menurut aku kesempatan buat kita terjun ke dalam dunia kerja sebelum akhirnya lulus. Walaupun ya gitu sih, experience, mengalami berbagai hal, memperluas jaringan? Ya jaringan dengan manusia, manusia. Iya, nggak apa benar kok. Kan jaringan ada yang biologi kan. Santai. Perbanyak teman, gitu, koneksi gitu. Iya betul, koneksi. Walaupun ya magang itu kan seharusnya kan lebih baiknya
karena kita masih kuliah lebih baiknya kan harusnya lebih, yang selinear ya sama jurusan. Betul Cuman betul. aku ini tidak selinear, mungkin karena pribadi aku pengen mengembangkan minat aku dulu, terus baru nanti semester 7 insyaallah mencari yang selinear. Oh, berarti boleh ya? Maksudnya, Mhm, di magang ini tuh, apa namanya, bebas gitu? Maksudnya iya, boleh yang sesuai jurusan atau yang emang mungkin. nggak sesuai jurusan, tapi aku pengen di situ gitu? Iya, boleh Oh, selama itu dari kampus Merdeka sama prodi aku dibolehkan. ah, ya, oke oke. Mantap ya, makasih Mutia. Nurul gimana Nurul? Sama kayak Naura tadi, nggak beda jauh sih, Kak. Apalagi kan divisiku konselor pendidikan dan masyarakat itu sama jurusanku tuh tugasnya juga sama, Kak. Kan misal di sini kan aku juga bikin modul ajar, terus PGA, Protean Genius Academy itu juga kan Bagian melatih aku dari buat ngajar anak-anak biar lebih lebih tahu, lebih tangkas, lebih tanggap mantap. menghadapi Tangkas, ya iya, benar. Tanggap, tangkas, ya, lebih ya, ya. menghadapi anak-anak zaman sekarang kan agak lumayan susah juga. Iya, ini ya. Ada yang Iya, bandel. unik-unik gitu Iya, ya. Uniknya tuh kadang sampai yang bikin, geleng-geleng. ya, gimana sih nih gitu ya. Iya, benar-benar. Terus, ada lagi nggak? Udah, Udah, itu kalau aja. dari Mote gimana? Menurut Mote, magang Kalau mandiri. Mutia tuh, biasanya tuh nggak masalah sih, Mbak, karena emang udah tiap saat juga sebenarnya part-time. Part-time, Wow. magang juga pernah sebulan di, advokat tempat cutting. Jadi udah pernah sih beberapa kali ikut magang, cuman ini masuk yang MBKM ya, masuk MBKM baru ini sih, Mbak. Jadi ya magang mandiri di pandangan Mutia ya sama aja, ya kerjaan ada gitu, dapat, experience baru. Kalau ini tuh nggak selinear, Ini karena nggak selinear? iya, karena Oh Mutia iya tuh sih. LND, padahal, fakultas, jurusan Mutia tuh hukum, jadi agak kurang ini masuk, tapi masih bisalah. Siapa tahu nanti bisa buka usaha, saya jadi HRD-nya kan nggak tahu. Iya, iya. Jadi Jadi tuh ini ya, memperluas ini sebenarnya, memperluas keilmuan gitu ilmuwan, kan. belajar ilmu di luar dari hukum-hukum ini gitu. Iya, betul. Siapa tahu nanti dari belajar itu terus nyambung ke hukum, kayak malah jadi apa ya, beririsan kayak yang tadi tuh Mbak Najwa Shihab dia Iya, broadcast sama hukum, ternyata malah masih jadi kayak gitu nyambung, kan. Jadi Oke, oke, oke. dipelajarin aja gitu semuanya. Iya. Berarti kalau Mutia itu kan sebelumnya pernah magang juga ya, Mhm, tapi magang yang bukan ini kan, bukan bukan magang dari, ada Kemendikbud. laman gitu ya, nggak dari Mm-mm. Kemendikbud. Itu berapa lama? Sebulanan, jadi kayak ada waktu senggang, ikut-ikut aja mau cari ilmu, jadi dapat aja gitu. Part-time juga kayak setiap di kuliahan tuh dulu karena mau nambah-nambah uang jajan aja gitu, jadi ya buka jokian gitu, buka ya ikut-ikut temen lah, ada angkringan, coffee shop-nya gitu, jadi bisa ikut-ikutan aja. Oke, berarti sebenarnya tuh udah pernah ada pengalaman magang juga ya, cuman Iya, ya di luar magang ini Kemendikbud, iya. Kemendikbud gitu. Oke, oke, nice, nice. Dan lebih berasa juga kerjanya. Oh, lebih berasa juga artinya ya. Oke. Terus habis itu, oke. Sebelum magang kemarin, kalian perlu ini nggak sih, kayak persiapan-persiapan gitu? Maksudnya, ini kan mau ke sini nih, mau magang kan, perlu nggak kayak kalian sempat kepikiran nggak, "Oh iya ya ternyata kayaknya ada yang perlu aku siapin deh," kayak gitu. Entah itu karena ada yang berhubungan sama jurusan, ada yang enggak gitu. Ada nggak persiapannya? Kayaknya karena aku di bidang ini nih magangnya, berarti aku harus belajar dulu nih tentang ini atau ya udahlah jalan aja gitu. Nanti di sana gimana ngikutin atau gimana gitu. Nah, kalau Mutia tuh biasanya tuh Mutia tuh kan nggak tahu apa-apa gitu. Ya kadang kalau memang mereka tuh pengennya kita udah utuh gitu minta kita tuh udah tahu semuanya,
Mutia akan belajar dulu. Mhm. Tapi kalau misalnya Mutia tuh nggak dikasih tahu apa-apa, terus mereka nggak ngeliat nih Mutia dari fakultas apa aja, mereka terima-terima aja dari berbagai fakultas apapun, jurusan apapun. Tapi nggak selinear tuh kayak Mutia nih. Berarti mereka tuh mau ngebantu Mutia tuh untuk mengajari dengan hal yang baru. Jadi menurut Mutia, ya persiapan Mutia tuh paling cuman belajar aja dari mentornya Mutia gitu. Karena nanti dia yang akan membantu Mutia untuk membuka wawasan baru. Seperti itu. Jadi persiapannya paling cuman ya mau aja belajar gitu. Ini ya mental mau belajar. Iya. Gitu. Yang pentingnya nanti ke sana dulu, nanti gimana di sana aku ngikutin gimana harus seperti Iya. apa kayak gitu. Kalau stuck ya mungkin Mutia harus berusaha mencari jalan keluar dengan belajar sendiri, nggak mungkin meminta orang lain lagi. Iya. Mantap. Terima kasih Mutia. Iya. Nurul gimana Nurul? Aku lurus-lurus aja sih, Kak. Lurus-lurus aja ya? Iya. Oke. Soalnya kan juga udah divisinya nyambung Sama-sama sama pendidikan prodi, ya. iya. Jadi magang ini ya siap, udah siap. ya. Soalnya kan emang apply-nya kan sesuai yang sesuai minat, sesuai yang aku bisa, sesuai jurusan tuh. Oke. Oh iya, kalau dari kampus tuh berarti karena Nurul ngelaju ya? Iya. Kalau dari kampus tuh berarti kayak ada peraturan sendiri gitu nggak sih? Atau dari kampus sebenarnya membebaskan sih, terserah jamnya berapa atau gimana kalau kayak gitu? Kalau aku ini nggak dikonvensi, Kak. Jadi aku juga udah bilang sama Pak Irul, ketua yayasan itu, kalau misal aku kan kuliahnya juga Sabtu Minggu. Nah, itu jadi mungkin kan kalau di sini kan jam kerjanya Selasa sampai Sabtu. Iya. Nah, Selasa sampai Sabtu itu kalau Sabtu aku udah izin nggak bisa hadir karena mengikuti perkuliahan sama. Terus kata Pak Irul juga yang penting prokernya itu jalan aja sih. Oke, berarti sejauh ini aman-aman aja ya? Aman aja, ya lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja. Persiapannya nggak ada yang harus gimana-gimana gitu? Iya, soalnya kan juga PP kan cuman Klaten Jogja juga. Iya. Oke. Boleh, Mutia, gimana? Makasih ya Nurul. Iya, Mutia. Nurul. Naura, maaf. Naura. Mungkin persiapan aku nggak ada persiapan, paling cuma nyiapin mental karena pertama Mental. mental. Oh, mental. Iya, Aku juga dengarnya bantal. Tuh ya kan? mental. Iya. Nyiapin mental karena ini pertama kali aku tinggal jauh banget dari Jauh orang banget tua. dari orang tua. Biasanya cuma 2 jam 3 jam. Iya. Sekarang ini 7 jam, 7 jam. 7 jaman. Tapi ada kakak. Tapi itu pun dari kakak juga 30 menitan. Oh iya. Terus nyiapin mental untuk segala hal yang akan aku hadapi di sini, karena pertama di sini aku belum ada bayangan bakal ngapain kan, bakal apa yang aku hadapi. Jadi gitu mental. Gitu aja sih. Terus kalau dari kalian ada yang ini nggak, culture shock nggak waktu nyampe sini? Ternyata seperti ini gitu, atau aduh ini ya aku kayak ini ya bingung ya, atau gimana gitu? Karena dari tempat lain ke tempat baru kan, kadang ada kemarin tuh anak magang angkatan 1, dia rumahnya di Sleman, terus ke Bantul aja dia ada culture shock-nya gitu, apalagi yang lebih dari itu gitu. Kalau kalian ada nggak? Atau nggak sih Mbak, aku aman, terkendali, oke banget lah. Wah, aku tuh ternyata udara di sini adem. Oh gitu, bayangannya nggak adem tapi? Bayangannya kayak ya kan Jogja ya, Jogja kan Jawa Tengah, palingan aku bayanginnya panas gitu, panasnya yang nggak panas banget tapi yang panas gitu. Tapi ternyata kagetnya ya adem gitu. Aku di kamar juga nggak pakai kipas, nggak keringetan gitu. Aku kalau di Purwakarta walaupun di depan kipas tuh masih keringetan. Jadi saking panasnya. Purwakarta tuh bukan Jawa Barat nggak sih? Jawa Barat. Iya. Dingin ya sih harusnya? Enggak. Oh enggak. Panas Panas banget. Soalnya karena apa ya? Karena pengaruh ada banyak pabrik di situ Oh kan. iya, Jadi oke, tuh. benar. Sama aku satu lagi itu aku juga kaget sekarang semua pegangan handle yang ada di kamar mandi tuh kayak gitu. Gini. Buka gitu. Handle kamar mandi gitu, Mbak. Kayak inovasinya beda aja. Oh iya. Pegangan buka pintunya itu. Bisa jadi
kunci. Kan kita tahu tuh kalau misalnya nutup handle-nya udah tutup aja ada kuncinya di bawah. Ini kok bisa nyatu sama ininya. Yang ini kayak gitu, Mbak. Jadi kayak itu Oh ya nggak apa-apa. sesuatu hal yang baru mungkin kita ya. Baru Oke, banget. oke. Terus aku baru di sini kayak Nggak ternyata pernah ada terpikirkan kalaupun ada tuh paling buletan doang udah ditutup aja gitu. Iya. Sama nanti ada lagi cetekannya. iya. Gitu. Aku yang Klaten pun juga culture shock yang itu, Mbak. Bagaimana nih? Iya, iya, oke. Tuh. Iya. Iya, oke, oke. Kamu boleh? Nurul, Kalau aku kan ada nggak kultur shock-nya? culture shock-nya sih pertama ke sini tuh mungkin ini sih, Mbak, apa, aku kira tuh kayak daerahnya tuh deket apa, depan jalan gede. Nah, aku nggak tahu kalau ternyata juga masuk-masuk gitu. Nah, itu aja sih. Itu aja. Iya, nggak yang gimana-gimana. Soalnya kan Klaten sama Jogja juga udaranya kan 11-12. Iya. Apalagi tempatku juga desa, di sini juga masih asri juga. Iya, betul. Sama. Masih sama ya. Iya. Gimana Kalau kamu? Mutia pastinya iya adem. Tapi Mutia kan juga pernah di Bogor ya. Bogor di sini. Tapi kan Bogor karena memang puncak. Jadi itu lebih dingin banget lagi. Jadi tapi sama aja Mutia juga tetap kedinginan di sini. Karena di Kedinginan sini tuh Kedinginan. maksudnya kayak di Aceh juga pesisir. Di Oke, sini juga pesisir gitu. Walaupun memang lebih deket sama gunung, kaki gunung gitu. Tapi ternyata panasnya tuh kayak nggak yang sampai bikin pusing gitu loh, Mbak. Kalau Aceh tuh kayak astagfirullahaladzim panas banget, Mbak. Gitu ya. Panas banget, terik banget. Medan panas, Aceh lebih panas. Karena pesisir banget. Iya. Kayak kita mau ke tempatnya tuh ke pulang kampus nih. Udah langsung healing, bener-bener kayak pantai itu di depan gitu. Jadi enak sih itu, cuman panas banget. Siang tuh panas banget, mana deket ini juga pabrik Arun. Jadi Pabrik semakin gas dan minyak. Oh, Tapi kalau culture shock di sini banget handle pintu, Mbak. Itu astagfirullah. Oke, handle pintu ya, Iya. membuat culture shock Culture angkatan shock. 2 magang. Dan lebih ini. murah juga di sini. Karena minyak ya. di Medan, di Aceh mahal banget. 20.000 lebih. Di sini 15.000 murah Udah banget. dapet ya 12.000. Oke, selain itu nggak ada sama lingkungan atau orang-orang tempatnya mungkin? Orangnya ramah banget. Masya Allah, ramah banget. Karena dari Medan kan? Karena kayak orang di Sumatera, bukan bilang orang Sumatera tuh semuanya apa enggak, cuman kita tuh kayak lihat aja tuh kayak mau bacok orang gitu, kayak apa mata kau lihat gitu. Jadi kalau di sini tuh kayak malah dilihat tuh malah kayak gitu, kayak harus halo gitu. Iya gitu, nggak tahu juga. Karena aku nggak bisa ngomong bahasa Jawa kan, Mbak. Jadi aku taunya cuman Mbak, Mas, udah. Yang tua pun aku masin karena nggak tahu ngomongnya apa gitu. Karena nggak diajarin juga. Jadi ya culture shock-nya itu aja, ramah banget orang di sini tuh semuanya kayak anggukin kepala gitu. Begitu ya? Iya, nenek-neneknya juga kayak iya nek gitu. Jadi nggak tahu. Jadi ramah banget. Oke. Tadi Nurul udah ya, nggak Naura juga. Kalian udah jalan-jalan keliling sini belum? Belum kemana-mana. Nggak ada motor. Nggak ada motor, jalan dong. Mau jalan tapi ditakutin busnya selesai itu sampai jam 9, kamu nggak bisa pulang nanti. Jadi takut. Gitu. Oke, berarti kalau selama di sini kalian udah kemana aja? Ini loh, muter-muter sini udah belum? Malioboro. Malioboro, ke Tugu. Apalagi Mbak? Alun-alun Kidul. Udah gitu aja. Saya kan wisatawan. Oke. Iya. Kalau aku kesini waktu itu awal kesini juga pernah diajak jalan-jalan kan waktu itu ke pasar malam sama mbak asrama juga. Oh, yang itu tuh kalian ikut ya? Iya, kita ada usaha asrama terus
Mana lagi ya, maksudnya aku karena suka ke kakak aku ke Sleman, kadang suka diajak ke keliling daerah situ. Tapi kalau tempat sih kayaknya nggak banyak, cuman keliling aja, keliling Jogja. Kalau Nurul? Kalau aku udah dari sana sampai sana udah pernah. Dari pantai, terus Kaliurang, Puncak Sosok, ya. Tugu Malioboro, alun-alun gitu udah. Iya, udah apa itu? Udah Iya. khatam aku Mbak Iya. gitu ya. Udah bolak-balik ke situ. Gitu. Coffee shop-nya juga udah nyoba-nyobain. Udah coffee shop-nya. dari Ring Road sampai Ujung. Seturan sampai Wow. udah semua. Udah semua. Oh, berarti kamu bisa ngasih testimoni ya. Ini Mbak kalau misalnya mau ke coffee shop jangan ke sini, Mbak. Enakan di sini. Kalau ini makannya enakan di sini. Berarti Iya. kamu udah tahu ya. Iya, murah yang mana, Iya, mahal yang murah mana. yang mana, Iya. enak yang mana Iya. gitu. Udah tahu. Oke, mantap. Kalau yang daerah sini, nih daerah Pandes nih. Kalian udah muter-muter daerah sini belum? Apalagi ya Mutia sama Naura nih. Belum. Pasar malam tuh yang paling jauh itu. Pasar malam ya? Pasar malamnya kemana? Pasar malamnya di mana? Di ini apa Mbak? Oh ya, Imogiri. Ya. Iya. Sama. Oke. Gimana tuh kalian selama muter-muter di sini? Iya. Melihat suasana Jogja ini? Ya gitu. Gimana ya? Menyenangkan atau ternyata di Jogja tuh kayak gini ya, atau beda banget sama tempatku, atau gimana gitu? Kalau di Medan tuh gedung semua. Gedung semua. Real gedung semua, Mbak. Tapi kalau di sini tuh Gak ada sawahnya? kaget. Ada sawah, tapi arah Danau Toba lah kalau kita bilang. Arah mau ke Simalungun. Nah, itu orang nggak tahu ya. Ya, pokoknya daerah kelilingan Danau Toba. Nah, paling di situ doang yang kayak banyak orang bercocok tanam. Tapi kan orang nggak tiap saat ke sono. Di sini bahkan kayak ini kan masih deket-deket ibu kota lah masih dibilang kan. Tuh kayak masih ada sawah, masih adem, masih enak gitu. Medan tuh kayak gedung mumet gitu lihatnya Mbak. Oke. Gitu. Jadi di sini selama lihat di sini perjalanannya enak sih, adem. Terus nggak expect aja gitu ternyata di sini tuh malah sedikit yang gedung-gedung itu paling cuman bener-bener area kota-kota banget gitu, pusat kota wisatawan. Selebihnya tuh kayak asri banget ya kayak gini gitu. Cantik memang alami gitu. Kalau Mutia sih bilangnya gitu. Oke. Beda banget ya sama yang di Medan berarti. Kalau Naura? Biasa aja. Seger sih, seger. Iya. Cuman palingan belum terbiasa sama jalanan yang berliku-liku. Oh iya. Ya soalnya Purwakarta cuman ada satu jalan. Oh gitu. Dan itu pun nggak ada lampu merah. Jadi tinggal lurus, lurus terus. Dan di sini kan banyak lampu merahnya, lika-liku, jadi masih belum terbiasa. Oke, itu aja ya. Nurul aman ya? Aman. Karena tempatnya 11-12 sama tempat saya tinggal kan. Oke, iya di desa. Maksudnya tuh masih asri, banyak sawahnya, jalannya juga ya hampir sama ya. Gitu. Oke, nice. Oh iya, kalau kalian berapa lama sih magangnya? Sama nggak ini kalian bertiga? Kita berapa lama? Sampai Juni. Sampai Juni? Iya. Kita sampai Juni. Wow, berarti nanti sampai Juni itu. Berarti nanti Ramadan Lebaran di sini ya? Iya. Pulang nggak? Kalau aku pulang soalnya ke Jawa Timur. Oh, pulangnya ke Jawa Timur. Iya. Kalau Bute? Nggak pulang, nggak ada uang buat balik. Terima kasih. Jauh banget. Sedih banget. Ayo dong, enggak bercanda. Kalau Nurul mah jelas ya. Tiap hari aku pulang. Iya bener. Aku juga tiap hari aku pulang. Duh. Oke. Terus oh iya. Tadi kelupaan. Kalau menurut kalian, manfaat dari magang mandiri itu apa? Ya, itu. Iya. Mencari experience seperti yang kamu bilang tadi, pengalaman untuk persiapan diri untuk bisa ke dunia kerja nanti. Betul. Terus mengasah skill walaupun hard skill maupun soft skill. Yes. Terus apalagi?
menambah relasi, Iya, koneksi. betul. Aduh, kalau Mutia apa ya? Ya ilmu aja sih, karena mau cari ilmu nggak jauh-jauh. Udah itu aja. Tapi Belajar. berarti ada lagi Mut ya? Gak ada sih, Mbak. Cuman ilmu doang. Paling sama belajar budaya karena berbeda ya, daerah kan betul. gitu. Ya, oke. Hmm. Kalau dari kalian tuh ngelihat magang mandiri berarti itu sangat bermanfaat ya buat mahasiswa kayak gitu. Karena di kampus itu kan pasti beda banget sama apa yang kita belajar di kampus dengan apa yang kita dapatkan di luar dan atau untuk nanti ketika kita sudah di lapangan pekerjaan, maksudnya udah di lingkungan kerja yang sebenarnya itu seperti apa itu kan pasti beda gitu kan. Jadi berarti ini tuh sangat apa ya mendukung potensi kalian sebagai mahasiswa gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya Oke. Oke. Yang terakhir nih, ini masuk yang terakhir, kita masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Nah, di sini boleh dari teman-teman offline untuk bertanya, silahkan. Ayo, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, harus ada. Nggak ada? Ada. Oke, boleh. Izin bertanya. Iya, silahkan. Kenalkan, nama saya Rebecca. Senior. Nggak bercanda. Bagaimana cara teman-teman batch 2 ini berkolaborasi dengan orang yang memiliki gaya kerja yang berbeda? Kan masing-masing kan pasti beda-beda. Nah, itu gimana cara? Sudah? Terima kasih, Kakak Rebecca. Boleh siapa dulu yang mau menjawab? Barengan juga boleh. Oke, kalau Mutia tuh kalau misalnya punya partner kerja yang seharusnya kita tuh sedang lagi berkolaborasi untuk mewujudkan suatu proyek yang sama, tapi cara Mutia bekerja dengan cara dia bekerja itu berbeda. Mungkin kita akan peroleh proyek kita itu masing-masing dulu. Saya membuat tugas saya dulu apa, dia membuat tugas dia apa, nanti kita akan diskusikan bagaimana enaknya untuk dijadikan menjadi poinas yang satu gitu. Ini satu poin yang sama gitu ternyata. Jadi kalau Mutia pengennya itu partner Mutia tuh nggak terbebani karena gaya kerja Mutia yang deadliner, orang yang sangat suka deadliner, dan sistemnya itu harus satset, nggak bisa yang kayak, maksudnya deadliner tapi tetap satset gitu, nggak yang kayak lama-lama cicil tapi kayak lama gitu selesainya. Mending kayak sekali tapi udah mau dikumpul gitu. Jadi lebih baik kayak gitu. Jadi ternyata dia tipe orangnya yang harus di sistem. Kalau Mutia tuh kan orangnya sangat-sangat tidak teratur ya. Maksudnya tidak teratur tuh tidak bisa yang di sistem gitu kan ya. gitu, di list gitu tuh nggak bisa. Jadi kalau kamu harus seperti itu, aku kerja dengan gayaku, kamu kerja dengan gaya kamu, nanti kita cari poin asing sama dengan cara diskusi yang bagus. Oke. Mantap. Ya. Intinya dikomunikasiin sih, Kak. Oke. Jadi misal ada masukan atau tanggapan atau kritikan juga harus diterima. Dikomunikasiin dengan cara baik-baik juga. Misal kayak apa? Misal kita kan satu proyek. Nah, itu misal deadline-nya Maret. Nah, nanti ditanyain terus progresnya gimana gitu. Misal ditandain apa? Selesai segini, terserah. Iya kayak Mutia tadi kan apa? Orang kan beda-beda ngerjainnya. Nah, intinya tuh hasilnya. Nah, intinya hasilnya sama ya itu dikomunikasiin. Jangan sampai apa? Kalau nggak dikomunikasiin kan bisa membebani. Iya, proyeknya bisa berantakan juga. Iya. Iya. Bisa saling ngertiin juga. Ya.
Intinya komunikasi ya. Iya, intinya komunikasi. Oke, terima kasih Nurul. Lanjut Naura. Kurang lebih ya sama kayak Mutia dan Nurul. Yang penting itu komunikasi dan tujuan kita yang sama. Tujuan kita sama, hasil yang kita ingin hasilkan itu sama. Terus siapa tahu kan dengan gaya kerja kita yang berbeda bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus daripada yang diharapkan. Iya, Itu sih. Itu. Itu aja. Iya. Oke, terima kasih Naura. Satu lagi ya. Kalau dari kalian, ini kan berarti kalian berapa lama ya? Nggak tahu. Udah berapa lama ya di sini ya? Nah, sejauh ini yang udah kalian lakukan di Proten itu apa? Atau kita masih ini sih Mbak, diskusi atau kita masih nyusun plan atau kita udah punya plan apa tinggal mengaplikasikan atau kita udah jalan Mbak malahan programnya tapi masih awal gitu. Kita udah ada program kerjanya barusan minggu kemarin yang kita bahas bersama Pak Irul dan sekarang lagi awal-awal dari proker itu. Oke. Barengan berarti? Atau maksudnya sendiri-sendiri? Kita gitu? program kerjanya berbeda-beda tapi kita mulainya Mulainya bareng. barengan. Terus ada juga yang collab juga. Oh, berarti itu ini kalian ada yang individu sama ada yang barengan ya, Iya. collab gitu ya? Yang collab berdua apa langsung bertiga ya? Kalau kita, aku, Mutia sama Nurul itu collab buat modul ajar hidup kreatif. Itu bareng. Kalau sama Naura mungkin yang podcast bisnis itu enggak sih? Iya, podcast podcast. bisnis nanti bisnis hukum bisnis internasional Yes, mantap. bareng sama dosen UGM. Oh iya. Iya. Wow. Keren sekali. Iya, kalau aku yaitu sama Mutia itu bikin modul ajar, kalau sama Naura aku ada collab itu sosial drama tentang kesehatan mental. Jadi nanti aku bikin skripnya, nanti Naura yang edit karena dia kan Kameramen. iya, Editor ya? iya. Nah nih, ini siap di digas. Terus kalau Naura? Ini collab aku begitu bersama mereka dan sosok proker aku juga ada bikin video profile baru buat Yayasan Korea Pertanian Indonesia. Alhamdulillah. Akhirnya. Mantap. Oke, berarti tadi itu ya, ada yang individu, ada yang barengan. Yang barengan sudah di gas atau belum? Belum. Karena ini kan baru mulai. Baru mulai. Nah, berarti yang individu, masih yang individu ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kan sambil jalan, menekan sampai Juni kan, itu masih lama lah ya. Oke, masih banyak yang harus dipersiapkan juga. Oke, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman Mbak Wulan mau nanya. magang. Oh, ada yang mau nanya lagi. Baik, boleh silakan Mbak Wulan kalau mau bertanya. Kan nama saya Wulan, magang kelas 1. Mau bertanya, gimana solusi kalian untuk menanggapi partner yang susah diajak? Oke, terima kasih Mbak Wulan. Ayo, silahkan dijawab. Susah diajak kerjasama. Susah diajak kerjasama. Kalau Mutia punya partner yang susah diajak kerjasama, mungkin kalau masih dia baik-baik kita ngomong untuk komunikasi yang baik, dia juga tidak bisa. Berarti jalan satu-satunya adalah mencari partner yang mungkin selinear sama seperti dia tapi tidak sewatak dengan dia. Kalau Mutia tipe orang yang seperti itu. Tapi mungkin nih orang bakal tetap ada stay di situ. Tapi kan nggak mungkin dipertahanin. Pasti kita akan minta bantuan dengan yang lain. Jadi kalau Mutia pribadi, orang yang seperti itu biasanya Mutia biarkan saja dia melakukan kegiatan atau kerjaan yang dia lakukan sama satu project dengan Mutia. Kita tetap kolaborasi, tapi dia membuat project dia sendiri. Ketika nanti sudah dipaparkan, sudah di ibarat kayak kita bilang tuh di apa sih namanya ya, presentasikan. Nah, nanti pihak yang lain akan menilai. Pihak lain itu pihak yang ketiga yang lebih tinggi lagi lah di atas daripada kita. Jadi dia yang akan melihat sebenarnya bagus project yang mana nih antara kita dia atau saya gitu. Kalau ternyata bagusan dia, berarti memang harus saya yang mengikuti arah dia. Saya mengalah. Tapi kalau ternyata dia yang
tidak sebegitu bagus, saya yang bagus, saya tidak akan accepted dia karena dia akan bekerja tetap dengan egonya dia sendiri, Mutia akan mencari partner yang lain. Tipe Mutia seperti itu. Jadi tidak akan mempermasalahkan itu, gitu. Jadi yaudah gimana, langsung dicari solusinya aja ya. Itu Iya. yang emang cocok sama kita seperti apa gitu. Iya, gitu sih Mbak. Tapi ya walaupun mencari itu tuh nggak gampang ya, harus betul. selinier sama Iya. dia juga tuh kayak gimana gitu. Tapi ya once kalau kita nemu orang yang baik aja yang memang bisa separtner sama kita, belajar gimana aja jadi enak sih Mbak. Sangat mendukung ya. Iya, gitu Mbak. Oke, boleh. Terima kasih Mutia. Ayo Nurul atau Naura? Naura. Kalau aku yang penting tuh yang langkah pertama sih komunikasi dulu. Komunikasi dulu tuh paling penting. Pokoknya komunikasi dulu, kalau pada akhirnya orang tersebut ya tetap tetap keras kepala, Ya, atau nggak mau susah ngalah, diajakin nggak susah kerjasama. diajak ngobrol, yang mending ya sudahlah dia kerja sendiri aja gitu. Kalau aku mah, kalau aku gitu, saya lebih baik mana ya? Mengerjakan project sendiri. Iya, mengerjakan project sendiri. Kalau kayak gitu kan orangnya emang nggak bisa diubah, mau gimana gitu. Iya. Kalau orangnya sendiri nggak bisa dari diri sendiri nggak bisa diubah, ya sudah, ya gitu. Iya benar. Karena kan posisinya kalian juga punya ini ya, punya tanggung jawab individu. Maksudnya kalian punya tugas individu gitu. Tugas kelompok maksudnya yang berpartner itu juga punya. Tapi yang paling utama kan, maksudnya yang diutamakan dulu kan yang individu, nanti yang berpartner. Kalau berpartner ternyata malah, maksudnya susah, mempersulit satu sama lain, ya udah berarti nanti gimana caranya dicari solusinya gitu. Tapi kalau emang susah, ya mungkin emang harus kita pisah, berpisah. Aduh, berpisah lagi ya. Oke. Nurul mau nambahin? Udah sama. Oke. Karena penjelasannya sudah lengkap sekali. Siap, mantap. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah cukup ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman magang angkatan 2. Beri aplaus dulu, guys. Sudah bersedia untuk berpodcast bersama. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua dan juga teman-teman yang menonton gitu ya. Jangan lupa teman-teman terus pantengin sosial medianya Protean. Terus kemudian video ini tolong di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian, oke? Segitu dulu. Saya sebagai host di podcast ini mohon maaf jika banyak sekali kurangnya. Terima kasih dan dadah. Ayo datang ke Protean. Ubur-ubur ikan lele, cukup sekian, Le. Kenapa tadi kamu gak bilang gitu?